Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di bagian pertama telah saya jelaskan makna dari lafaz ahad ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, itu mengandung ahad, tujuannya kepada Allah. Yang kedua, yuradu bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ahad yang kedua ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalam Al-Qur'an dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala lafaz ahad yang tertuju kepada baginda Nabi di surat Al-Imran ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahad war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Dan ingatlah ketika kalian semua jauh pergi meninggalkan Nabi dan kamu sedikit pun tidak menoleh kepada seseorang. Wala talwuna ala ahad, dan kalian tidak menoleh kepada seseorang. Ahad di sini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War rasul yad'ukum fi ukhrakum, sedangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada kalian untuk menuju jalan akhirat. Yang ketiga, lafaz ahad ini tertuju bukan kepada Allah, bukan juga kepada baginda Rasul, tapi ini tertuju kepada Sayyidina Bilal, muadzin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antaranya ayat yang menunjukkan lafaz ahad tertuju kepada Sayyidina Bilal? Yang terkandung dalam surat Al-Lail, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ayat ini, ayat surat Al-Lail ayat ke-19, ala ahad di sini adalah menunjukkan kepada Sayyidina Bilal. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Asbab nuzul surat Al-Lail, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bilalan wa huwa yaqul. Pernah di suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum hijrah melihat Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu sedang disiksa oleh majikannya karena mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana madfunan tahtal hijarah. Di atas tubuh Sayyidina Bilal itu diletakkan batu-batu besar, sehingga Sayyidina Bilal selain daripada diikat tangannya, diikat kakinya, juga di atas tubuhnya disimpan batu-batu besar. Ketika mengalami siksaan yang begitu dahsyat, Sayyidina Bilal mengucapkan ahad, 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 yakni Allahu ahad, Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Maka akhirnya setelah melihat siksaan yang dahsyat yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, Rasulullah SAW bergegas pergi menghampiri sahabatnya yang sangat dermawan yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq, ya Aba Bakrin, inna Bilalan yu'azzabu fillah. Wahai Abu Bakar Siddiq, ketahuilah bahwa salah seorang pengikut kita yang bernama Bilal sedang disiksa oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Maka fa'arafa muradahu sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah memahami bahwa Rasulullah SAW memberitakan hal itu kepadanya semata-mata Rasul seolah-olah menyuruh agar Sayyidina Bilal
dibebaskan dari perbudakan. Akhirnya tanpa basa-basi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pergi ke rumahnya dan mengambil 1 kilo uang emas. Itu hebat-hebatnya Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq ini satu-satunya manusia yang paling istimewa di luar pangkat Nabi, di luar pangkat Rasul. Hal ini dikatakan oleh salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, lauzina imanu Abi Bakrin ala imani ahlil ardi la rajaha imanu Abu Bakrin. Seandainya iman Abu Bakar Siddiq seorang diri ditimbang dengan iman penduduk bumi, maka tentu akan lebih berat iman Abu Bakar Siddiq, walaupun imannya satu orang dibanding dengan iman seluruh manusia. Itu betapa hebatnya. Orang ini tentu memiliki kehebatan yang tidak dimiliki oleh orang hebat yang lain. Seperti begitu Rasul memberitakan bahwa Sayyidina Bilal sedang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, langsung mengambil uang emas. Lalu dihampirilah Umayyah bin Khalaf ini. Sabda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Atabi'uni Bilalan." Wahai Umayyah, apakah engkau akan menjual Bilal ini dari perbudakan? Maka si Umayyah ini menjawab, "Naam, betul sekali." "Berapa yang engkau inginkan?" Sabda Abu Bakar Siddiq, "Sekian-sekian." Maka dibayarlah Sayyidina Bilal oleh Abu Bakar Siddiq, sehingga dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, dengan dermawannya Abu Bakar Siddiq, langsung telah dibeli dari majikannya, dimerdekakan. Tidak lagi jadi orang budak, tidak lagi jadi orang yang teraniaya, dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika melihat Abu Bakar Siddiq membeli Sayyidina Bilal dengan harga yang sangat mahal, menguntungkan bagi Umayyah bin Khalaf, orang-orang musyrik berkata, "Ma'atako Abu Bakrin illa liyadin kanat lahu." Abu Bakar Siddiq itu tentu ada tujuan, ada udang di balik batu. Tentu ini membeli Bilal itu bukan karena apa-apa, karena ingin mempekerjakannya untuk menjadi pekerja di rumahnya. Padahal Abu Bakar Siddiq semata-mata memerdekakan Sayyidina Bilal itu bukanlah karena ingin dikerjakan, ingin jadi seorang budaknya, tapi semata-mata didasari karena Allah. Dan alhamdulillah berkat kedermawanan Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Bilal jadi orang merdeka, tidak lagi mengalami siksaan. Itu hebat-hebatnya Abu Bakar Siddiq. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rahimahullahu Abi Bakrin." Semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin mengasihi Abu Bakar Siddiq, karena beliau telah berjasa. Yang pertama, jawazani ibnatahu. Abu Bakar Siddiq telah menikahkan putrinya Aisyah kepadaku. Itu tentu menjadi tambah nilai kekasihnya, semakin besar kasih sayangnya Allah kepada Abu Bakar Siddiq karena beliau menikahkan putrinya kepadaku. Sabda Rasulullah SAW, "Wa ja'alani ila daril hijrah." Yang kedua, alasan daripada kasih sayang Allah semakin bertambah kepada Abu Bakar Siddiq, sebab dialah orang yang pertama yang menemani aku hijrah dari Mekah ke Madinah, apalagi ketika aku berada di Gua Sur setelah melarikan diri meninggalkan kota Mekah untuk menuju Madinah. Yang ketiga, wa'ataqo Bilalan min malihi. Kasih sayang Allah semakin bertambah kepada Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar Siddiq telah membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi dengan mengorbankan harta yang sebanyak-banyaknya, didasari dengan karena Allah. Itulah pujian baginda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq. Maka surat Al-Lail ayat 19 yang mengandung kata ahad,
wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, itu adalah tertuju kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal betapa bangganya menjadi seorang budak dibebaskan dari belenggu perbudakan oleh Abu Bakar Siddiq, tapi sayang beliau tidak bisa membalas kebaikan Abu Bakar Siddiq. Apabila kita misalkan mendapatkan rizki pemberian orang lain, apabila kita tidak bisa membalas dengan harta yang mereka berikan kepada kita, maka doakanlah orang-orang yang telah memberi kita. Seperti Sayyidina Bilal tidak bisa membalas betapa besarnya jasa Abu Bakar Siddiq kepada beliau, tapi sangatlah berdoa. Hampir setiap waktu doa Sayyidina Bilal tertuju kepada Abu Bakar Siddiq. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajiduhu ma tukafi'uhu fad'uhu lahu. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Apabila kalian tidak bisa membalas kebaikannya, maka doakanlah dengan doa-doa yang baik, agar orang yang memberi kepada kita sesuatu dibarokahkan dalam usianya, dibarokahkan dalam usahanya. Jangan sampai misalkan kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain, berdoa pun untuk kebaikan mereka tidak pernah kita lakukan. Sungguh nista kita di hadapan Allah. Sayyidina Bilal akhlaknya luar biasa, tidak bisa membalas dengan harta dengan kebaikan Abu Bakar Siddiq, maka Sayyidina Bilal berdoa untuk kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan di bagian kedua daripada lapan ahad ini besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.